siapa untuk saat ini? Mari kita lihat biasanya Blue Side. Masih loh patternnya dengan Blue Side KB. 100% win rate untuk Blue Side pada hari ini. Match 1, 5 game. Setiap tim yang berhasil untuk mendapatkan Blue Side, mereka memenangkan gamenya. Dan kali ini di series ini ternyata masih sama. Dan kali ini Fnatic Onyx PH. Untuk game kita yang ketiga, mereka adalah pemegang Blue Side. Kendali. Sebenarnya kalau Blue Side udah bisa dibilang pemegang kendali kan sih? Blue Side sekarang pemegang You hold the kendali. power gitu loh. Tapi, apakah memang cukup untuk mengalahkan Blacklist International yang sepertinya lebih ready lagi dengan draft yang ada? Karena mereka melakukan ban terhadap Luoyi, seolah memaksa Super Prince, ayo keluarin hero lain. Biar nanti masuknya ke banning phase dari 4 dan 5. Biar nantinya Super Prince kehilangan hero-hero powernya. Tapi itu sekarang lagi-lagi Fredwin akan diamankan oleh Sensui. Dan Akainya kayaknya masih bisa dibawakan lagi dengan Edith yang lebih diprioritaskan atau dioptimalisasikan di fase awal daripada di ban. Mendingan langsung aja dipick dari sekarang. Edith dan juga Fredrin. Ini Edith yang bisa menjadi flex pick juga ya. Kita udah lihat tadi beberapa seremnya di tangan Edward Edithnya. Dan kita juga sempat lihat juga di match kita yang pertama, di game yang pertama, di mana kalau Edith dikasih kepada Haji, dia bisa juga untuk perform. Edith Fredrin combination, mana kita lihat untuk Fnatic Onyx PH. Biasanya kalau kita lihat dari Angela, combinationnya bisa CC, bisa Yuzong juga. Sebenarnya dari jungle juga bisa menjadi Baxia. Ling, King Kong bermain dengan pedang dan kali ini bahkan ada Terizla. Seharusnya akan ada satu pick tambahan lagi yang memiliki badan di lini depan karena Angelanya pun bisa dijadikan sebagai mid laner option. Ling dari King Kong. Ketika dia mendapatkan 6 kali win streak di regular season, dia berstatement kalau dia mau banget bermain assassin jungler. Dan kali ini, dengan ketenangan dari pedangnya Ling, dia ingin mencoba keberuntungan tersebut, Mirko. Wow, King Kong kita tahu sendiri kalau misalnya dari soal mekanik memang dia adalah salah satu assassin player yang terjago di MPL Philippines. Jadi kita bakal lihat aja sih, apalagi dengan kombinasi Angela, itu harusnya udah di-enable lumayan sih. Ini udah bener-bener jadi kayak bebas banget untuk Lingnya. Dan tidak melupakan bagaimana pencipta Lancelot War X Thunderbolt Endless Battle. Ketika King Kong masih berada di tim lamanya. Tapi Vexana Yue lagi-lagi untuk terrify effect yang pasti, sehingga memaksa King Kong untuk secepat mungkin ayo bikin tough boots. Dibandingkan nanti terlambat dan malah menjadi penyesalan. Nathan juga di ban karena Nathan lumayan balance dengan Ling physical, Nathan magicnya. Perlu di late game mereka berdua akan sangat-sangat mematikan. Seperti kombinasi yang dulu kita tahu itu Harit dan Nolan ya. Itu menjadi kombinasi yang sering banget kita lihat kalau memang Nolan dipick duluan atau Harit yang dipick duluan dan Nathan atau Nolannya terlepas. Tapi kali ini yes, Cici yang bakal menjadi ban. Jadi masih tetap sama untuk Fnatic Onyx PH. Walaupun Edithnya udah pernah di flex ke Edward, mereka masih merasa gak apa-apa, kita harus banget untuk nge-ban hero-hero lainnya. Karena kalau dia bisa main kayak gitu, menggunakan hero yang dia kurang comfort, seperti Edith, apalagi dengan Cicinya, dengan Benedetta, Arlott. Dan mungkin kali ini, apakah kita bakal lihat Pakito ban-nya lagi? Pakito ban. Kayaknya bakal menarik sekali kalau kita berbicara bagaimana Pakito pick yang tadi bisa diambil oleh Blacklist International ketika berada di game yang kedua. Tapi tanpa Pakito, mereka bisa menjalankan tugas dengan sangat-sangat maksimal. Aku malah mikir, editnya keep di XP lane dan munculkan hero yang memberikan elemen of surprise seperti Kufra, karena itu akan bisa meng-canceling dengan Tempest of Blade dan Devil Sword-nya. Tapi itu akan membuat Gem jadi bisa target ke belakang sebenarnya. So editnya bakal jadi cover. So oke banget nih dengan draft seperti ini. Fredrin dan mungkin Kufranya bisa berkombinasi dengan adanya Tyrant Revenge. Editnya bisa bermain cover di lini belakang agar gold laner dan mid lanernya jadi lebih safe ketika ada Ling di depan sana. Oke. Jadi kita lihat aja untuk Blacklist International sebenarnya masih ada pilihan untuk melakukan pick Karkaja juga. Kalau mereka beneran mau memberikan Haji salah satu hero proaktif. Kita lihat dari Haji yang bisa mendapatkan pick off luar biasa. Chip. Di bandnya ini band Chip yang kedua pada hari ini. Hanya di ban 2 kali so far pada hari pertama MPL PH Season 13 Playoffs. Sangat berbeda dengan MPL ID yang tentunya memiliki banyak sekali ban terhadap Chip. Tapi untuk sekarang Cloud terlebih dahulu tidak mau dimunculkan atau tidak mau ditunjukkan di mana Edith berada. Dan ini akan menjadi power tersendiri dari Edith dengan flexible picknya. Tapi Moskov akan muncul ke permukaan dengan adanya mobilitas yang cepat
Dan ditambah lagi dengan satu hero lagi yang akan menuju ke arah Chow. Chow Angel lah. Kita udah lama tidak melihat hal tersebut di kubu dari Fnatic Onyx Philippines. Dan ini seharusnya akan menjadi rotasi yang cepat dengan syarat Chow sama Angelan yang gak boleh misah. Ya, betul. Karena di MPL ID pernah ada yang membawakan ini. Yep. Chow Angela. Pada saat itu Rasi dan juga Sally Boy yang bermainkan. Dan mereka nggak grouping berdua. Betul. Jadi power, agresivitas dari Chow dan Angelanya untuk menekan, membuka map itu nggak aktif sama sekali. Yang kali ini beneran untuk Fnatic Onyx PH komposisi yang high risk, high reward. Mereka beneran membutuhkan banget untuk Link dan juga Moskovnya untuk carry the game. Tapi Chow dan juga Angelanya itu dia tugas early game-nya yang sebenarnya nggak terlalu gampang juga ya, apalagi karena melawan Vexana dan possibility-nya yes Pakito yang bakal menjadi pick untuk Blacklist International dan Edith. Berarti kombinasi dengan Vexana di mid lane ini komposisi yang bisa banget untuk handle komposisi Fnatic Onyx PH, apalagi di midnya ya, ketika Angela dan Chow mau coba untuk agresif, reactability dari Edith dan juga Vexana kita tahu sendiri, disengage mereka dan punishment yang bisa dikeluarkan oleh Edith dan Vexana. Tapi kalau dari sudut pandangku Mirko, kenapa melihat sebenarnya pick dari Pakito ini bagus? Yang pertama, Pakitonya itu benar-benar nanti ditugaskan untuk meng-engage ke arah Moskov dan juga ke arah Link di waktu yang bersamaan. Tapi kenapa Edithnya yang dikorbankan menjadi roamer? Karena kalau Edithnya di XP lane, dia bakal ditarget tentunya sama Chow dari Escalator, dan itu yang malah menjadi malapetaka. Ketika tidak ada Edith, tidak ada power sisi tambahan dari teman-teman Blacklist International, seolah Blacklist sangat-sangat membutuhkan kehadiran dari Edith. Dan dia sekarang berkorban karena target operasi dari Fnatic Onyx Philippines akan menuju ke Haji. Kehilangan roamer nggak akan jadi masalah selama Yue dan juga Sensui-nya bakal aman, dan itu yang akan kita lihat di game yang ketiga. Siapa yang akan mendapatkan match point pertama untuk di Best of 5 series kali ini? Blacklist International berhadapan dengan Fnatic Onyx Philippines. Balik lagi kepada trennya yang kita sudah lihat untuk game kita yang pertama, yang kedua, bahkan semua game yang kita lihat di match kita yang pertama yang menuju ke full 5 games. Apa itu patternnya? Blue Side memiliki 100% win rate. Yes, Blue Side yang sangat mengerikan kali ini dengan patch yang baru. Kita bisa lihat mungkin dari draftingnya juga, Blue Side memiliki keunggulan yang sangat drastis di mana mereka bisa kontrol, dictate juga Prio Heroes yang bisa dikeluarkan. Dan kali ini untuk Fnatic Onyx PH, mereka memiliki Prio untuk mendapatkan Angela Link. Ketika Fredrin itu sudah diamankan oleh Blacklist International, mereka tahu tidak ada lagi Barats yang bisa keluar dari Blacklist International, karena untuk Blacklist sendiri, mereka juga jarang banget menggunakan flex potential dari Fredrinnya ini. Ketika mereka mendapatkan Fredrin, mereka hampir selalu, atau sebenarnya untuk season ini, 100% menggunakannya di jungle. Belum ada flex sama sekali. Jadi untuk Fnatic Onyx PH tanpa adanya Barats dan dengan adanya Angela, ini merupakan salah satu posisi yang sangat baik untuk mengamankan Link-nya. Mari kita lihat aja untuk King Kong, karena udah sedikit berbeda juga dengan Link yang biasa kita lihat. King Kong di match kali ini killing spree menjadi emblem of choice-nya. Yang biasa kalau kita lihat dari Quantum Charge atau Lethal Ignition juga, Atau Weakness Finder. atau Weakness Finder bahkan. Wah, cukup baru lagi dari King Kong dengan killing spree. Mungkin dia ingin melakukan chain kill terhadap teman-teman dari Blacklist International. Apalagi kalau kita melihat dari lini belakangnya, Oheb kali ini membawakan Purify, jadi hanya akan ada modal dari Battle Mirror Image untuk escape. Nah, Edward kali ini mencoba untuk melawan dengan cepatnya, tapi Super Prince sudah hadir di sana juga, dan ini dia Dome Chap yang sangat mengancam sekali hingga akhirnya Lethal Ignition harus connecting. Sebabkan Eternal Guard juga sudah dikeluarkan di sana. Edward tidak mau terlalu agresif juga. Ada Shatter ke belakang, bahkan juga ada Todd juga langsung untuk ke Princess Wrath. King Kong terpaksa menggunakan Tempest of Flames, dan Edward hampir saja dengan flickernya mengejar Link yang belum bisa untuk mengapa-ngapain sekarang. Penalty zone ke belakang bersama dengan Hardguard juga dari Talcon Strike dari Edward, dan juga Todd. First Blood untuk Edward. Super Prince-nya juga tidak bisa kemana-mana, di mana Yue berhasil mendapatkan kill lagi. Edward with a double kill di menit kedua, 1000 complete Langsung. untuk Blacklist. Apalagi Super Prince keluar tadi dengan flickernya, dan ini akan menjadi kerugian yang berlipat ganda. Dan sekarang Yue melakukan power maneuver defense untuk mengambil alih purple buff agar Sensui mampu outnumber level dari King Kong. Terlalu terburu-buru dengan adanya Tempest of Blade dan King Kong. Karena ini dia yang sempat aku perbincangkan juga dengan salah satu coach, mantan coach lebih tepatnya, AG. Oke. Kalau Link itu butuh banget yang namanya Tough Boots untuk bisa menghindari taunt dari Fredrin. Baru dia bisa Tempest of Blade di sana untuk bisa menghindari dari Precious Wrath.
Dan kalau misalkan tidak ada Tough Boots, say goodbye for Ling. Dari taunt combonya ya. Taunt combonya. Langsung karena Appraiser Strike itu biasa menjadi sure hit yang terjadi. Dan yes, kita bisa lihat dari itemization dari Link untuk early-nya. Dia prioritinya menuju ke straight Berserker's Fury. Bahkan Bootsnya nggak akan langsung dijadikan. Tapi gue ada pertanyaan sih, Be. Edward yang diberikan turtle yang pertama. Apakah itu mistake atau memang plan dari Blacklist International? Apakah mereka beneran mau menggunakan Edward yang udah memiliki 2 kill, lethal ignition pun, full damage untuk snowballing? Kayaknya lebih kepada Sensui yang ingin save the retribution agar ketika nanti tiba-tiba King Kong hadir dengan adanya Finch Poise, dia masih mampu untuk beradu retribution di area dari purple buff. Karena lihat sekarang King Kong satu level di bawah dari Sensui, dan 4-man move dari Blacklist International cukup mengancam gerakan mereka sehingga Fnatic Onyx Philippines yang minim damage karena mereka bawa Angela Chow di mid lane, dan sedikit tadi ada perpecahan karena Chow-nya sendirian di lini tengah. Jadi kita tidak melihat combo pressure tersebut dari Chow dan Angela di early game. Sementara ini dia invade dari purple buff yang tidak ingin dihentikan. Sementara Escalera lagi-lagi dipisahkan oleh Super Prince di lini jungle-nya. Berhasil mendapatkan damage Blazing Duet juga karena tengahnya, dan King Kong belum bisa untuk mendapatkan retribution-nya. Sensui masih terlalu on point walaupun King Kong sudah menunggu di dalam bush itu. Coba mendapatkan flank, coba untuk memaksakan Blacklist untuk memberikan purple buff-nya kepada dia. Oh my god. Fnatic Onyx Philippines. No purple buff lane. No purple buff, no advantage di early game. Ini semua karena apa? Ya, miscalculate di early game. Yes. Dan minimnya Tough Boots sehingga akhirnya Haji bisa sebelus itu, bisa sebebas itu untuk bergerak dengan menggunakan flickernya. Mirko, sepertinya keadaan mulai berbalik. Momentum malah menuju ke Blacklist International. Yes. Kalau misalnya Blacklist International bisa memenangkan game ini, KB, ini merupakan game yang pertama di mana Red Side memenangkan pertarungannya. King Kong coba mendapatkan angle, walaupun ada Way the Dragon masih belum bisa untuk mendapatkan steal-nya. Eternal Guard dikombokan kembali dengan Tempest Blade juga menuju ke Ayue yang sudah sangat sekar, tapi tauntnya lagi dan lagi berhasil untuk melakukan cover sedikit. King Kong mendapatkan kill, langsung menuju ke belakang, dan Escalera pun bakal dikejar oleh Edward menuju ke dalam base-nya, dan Appraiser's Wrath dari Sensui mendapatkan gem. Bahkan Edwardnya berhasil untuk mengejar Escalera. Dua move di tempat yang berbeda, sudah pasti evaluasi akan dijalankan karena hal tersebut sangat-sangat sering terjadi di level MDL. Sorry to say, Mirko. Yes. Dan ini terjadi di Fnatic Onyx Philippines. Ketika mereka tadinya berada dalam keuntungan, tapi sekarang mereka harus mengalami kerugian yang berlipat ganda. Ketika Sensui lagi-lagi melakukan invade terhadap purple buff, dan bahkan mencoba untuk memakan Escaleranya yang belum connecting kembali dengan Super Prince. Tapi gue harus setuju banget sih, KB, dengan statement yang tadi udah dibicarakan. Karena dari Fnatic Onyx PH bisa dibilang winning conditionnya, game sense juga di dalam game yang kali ini mereka belum bisa untuk mendapatkan pegangan yang baik gitu loh. Bahkan dari turtle-nya dikontes dan dipaksakan untuk fight dengan ada komposisi yang harus banget untuk menunggu mid game power spike-nya. Iya. Kalau kita ngomongin soal dua move di waktu yang bersamaan, emang udah pasti hampir semua coach di level MPL akan membicarakan hal tersebut. Tapi kali ini Way of Dragon yang begitu on point akhirnya men-shutdown Edward yang dari tadi snowball dan tidak terhentikan, Mirko. 3 kill, setidaknya ada 320 gold yang bisa didapatkan, sehingga ini akan membuat satu power tambahan bagi Fnatic Onyx Philippines. Earthshatter menuju ke Kill Ride dan ada Purify juga, tapi damage-nya masih bisa dikeluarkan. Haji Primal Ride dan Eternal Guard from Yue. Kiara, Abyss Walker masih bisa untuk dipakai menggunakannya untuk kabur, tapi Ohead coba untuk mengejar satu buah hit terakhir dan Blazing Duet menuju ke Super Prince untuk memaksakan flicker. Bahkan Blazers Flash juga dari Escalera menggunakan Aji Kundo berhasil mendapatkan knock-up-nya satu. King Kong, time to Blaze, satu buah hit yang dibutuhkan. Sensui masih bisa untuk survive dengan adanya backup dari Yue and Oheb. Terrified ditambah dengan efek knock-up, lagi-lagi apa? Ya betul, Tough Boots yang menjadi masalah utama dari King Kong karena masih belum dia selesaikan untuk bisa menghindarkan banyaknya sisi power dari teman-teman Blacklist International, dan free turtle lagi yang tentunya akan diambil oleh Blacklist, menyempurnakan bagaimana objektif mereka dan invade jungle karena kali ini Sensui masih punya retribution. Way the Dragon membawa Edward menuju ke dalam base-nya, tapi lihat pertukarannya. King Kong sudah sangat sekarat, tidak bisa untuk menuju ke purple buff. Dan gua harus bilang sih itu worth it banget. No purple buff hanya untuk pertukaran Edward yang memang mau coba untuk sacrifice di dalam posisi itu. Bahkan tier 1 mid lane yang diambil secara gratis. Lagi-lagi apa? Betul sekali, tugas dari Agent Zero complete.
sekarang tinggal menjalankan bagaimana wave minion clear dan Oheb menyelesaikan satu buah corrosion site. Ditambah lagi dengan ada Edward, dia bikin warrior boost dan menuju ke daerah, tapi ada The Way of Dragon Yue kali ini masih mampu untuk bertahan dan Way of Dragon barusan for nothing. Kali ini King Kong harus mencari celah sejauh mungkin untuk bisa farming, tapi lane jauhnya lihat siapa yang menghadang. Marco. Ini dengan adanya double knock right, double jab akan membuat King Kong kewalahan. Tanpa adanya purple buff, lane-nya akan susah banget, bahkan untuk farming juga loh, Be. Bukan cuma untuk team fight, pastinya untuk team fight bakal susah, tapi dari farmingnya, kalau kita lihat Blacklist International, mereka mengerti banget sih. Ini salah satu tim yang susah banget untuk bikin assassin work. Iya. Ketika melawan Blacklist International, karena mereka mengerti untuk cara freeze. Itu dia. Purple buff, mereka tahu kapan harus sacrifice member untuk mendapatkan purple buff, dan Sekarang mulai kalkulasi aktif. itu. Lihat, Betul. itu dia. Baru Freeze bilang. terhadap purple buff dari tambah Yue. Lihat, dibikin Winter Truncheon. Yap. Setelah Necklace of Durance, mereka paham betul gimana caranya nge-shutdown assassin play dari King Kong. Sekarang, invade jungle kembali terjadi. Mereka ingin paksain team fight karena minimal dapetin satu kill. Udah untung banget buat mereka, champ. Belum bisa untuk escape kali ini, Curse Blast juga udah digunakan, dan Flicker terpaksa digunakan, bahkan ada Earth Shatter. Dan Gem harus mundur. Escalera dengan conceal-nya belum bisa untuk mendapatkan pick off sama sekali, dan lihat di sana Oheb yang diberikan purple buff, bahkan damage yang dikeluarkan langsung cukup untuk menumbangkan Escalera. Tapi dia menggunakan Wave of the Dragon sekali lagi untuk memukul mundur Haji, tapi hasilnya tetap sama. Blacklist 1-0, pick off yang luar biasa. Wow, pick off yang terjadi membuat kali ini King Kong akan kesulitan 1v5 situasi di cancel Vince Boys-nya. Dan kali ini dia berharap pada Devil's Sword, tapi gak akan cukup. Lagi-lagi apa? Tough Boots, Mirko. Tough Boots. Tim anti-assassin break the code. Blacklist International sekali lagi menunjukkan seberapa seremnya itu untuk melakukan pick kepada assassin melawan mereka. Karena dari Oheb juga, Wind of Nature. Wind of Nature is done. Walaupun King Kong bisa farming, kalau misalnya diberi kesempatan untuk farming pun, Wind of Nature is done. Bahkan sekarang, Be, karena damage output dari Fnatic Ori PH, mereka semua physical damage, mereka semua reliance-nya kepada early game snowball. Wind of Nature udah cukup. Wow, Tough Boots yang sudah jadi tapi belum menjadi jawaban Mirko. Endless Battle sekalipun masih belum menjawab juga bagaimana keraguan-raguan yang awalnya sebenarnya Fnatic Onyx Philippines pegang. Tapi sekarang Blacklist makin gak ragu untuk mendobrak lini pertahanan di lini belakang. Freeze terhadap Purple Buff membuat Sensui satu level lagi untuk mencapai level 15. Dan Escalera masih belum mendapatkan target yang begitu optimal dengan The Way of Dragon. Tidak ada yang bisa ditangkap kecuali Haji mungkin di depan yang bisa melakukan move terlebih dahulu dengan flicker yang dia miliki. Tapi sekarang mereka ingin memaksakan mendobrak turret tanpa effort bahkan. Eternal Guard, dan Blazing Duet juga menuju ke Oheb. Berhasil untuk mendapatkan satu penalty zone. Ohebnya menuju menggunakan panel mirror image-nya, dan Escalera lagi dan lagi coba untuk mendapatkan pick off, tapi tidak bisa. Hanya terpick off dan tidak ada pertukaran sama sekali. KB, Blacklist International Haji dengan flickernya onward belum bisa connect, tapi sudah dilakukan zoning-nya. Edward lagi dan lagi dengan knockout strike. Memaksakan Tempest of Blaze, dan King Kong gak bisa untuk farming di jungle sendiri. Astaga, bener-bener ini nge-shutdown Assassin Play. Blacklist International unggul seada-adanya 8.000 gold lead dan akan menuju 10.000 dengan Empress Turret barusan yang menutup Fnatic Onyx Philippines untuk melakukan fight back. King Kong bakal dikejar karena ada gerakan dari Conceal Play, dan King Kong kali ini belum punya Tempest of Blade lagi, harus mundur dengan recall paksa by Vince Boys. Full snowball yang sudah didapatkan, bahkan ini udah bukan snowball lagi tapi death ball yang diamankan oleh Blacklist International di 12 menit pertama. Bahkan dengan Lord yang pertama, mereka bisa mendapatkan 2 base turret, dan bahkan base turret atasnya hanya sisa setengah darah. Permasalahan utamanya adalah karena kita tidak melihat adanya elemen of surprise dari Link Pick ini. Link Pick ini kayak udah for sure bakal ada di tangan dari King Kong, sehingga Blacklist langsung men-shutdown semua gerakan untuk menutup adanya 3 base turret yang tersisa, dan Blacklist tinggal melakukan freeze terhadap minion dan mencari di mana King Kong berada. Dan dengan purple buff yang di freeze, kita bisa lihat King Kong hanya bisa nunggu di dalam bush menggunakan Finch Poise ya sebenarnya. Jadi mendapatkan vision lebih lagi, tapi Blacklist mereka akan masuk ke dalam bushnya. King Kong kelihatan dan purple buff-nya bakal diambil lagi. Oh no.
Gak ada purple buff sama sekali untuk Fnatic Onyx Philippines. Permainan yang awalnya dipopulerkan oleh Wise dari Blacklist. Lagi-lagi, the original one-nya ada di Bonchan. Sebuah mindset yang ditunjukkan untuk memiskinkan lawannya ketika mereka lebih memprioritaskan farming di pattern jungle lawannya dibandingkan dengan jungle sendiri. Dan membuat Escalera bahkan berada di level yang ke-11 tidak mampu untuk mengambil kesempatan sedikit pun dengan pick off-nya, dan Jam yang malah ter-pick off kali ini. Gak ada satupun celah untuk mendapatkan winning condition dari Fnatic Onyx Philippines. Desperate play dari King Kong dengan pitch poise-nya. Coba untuk mendapatkan angle, coba untuk melakukan steal-nya, tapi Edward bisa saja langsung one hit dia, dan King Kong terpaksa mundur. Bahkan Escalera pun dikejar oleh Ohead yang memiliki Purify. Jadi kalau Escalera coba untuk mendapatkan Wave the Dragon juga gak bisa. Gak bisa. Tidak ada kontes sama sekali, bahkan udah ada sedikit pergerakan dari Fnatic Onyx PH, dari King Kong dan juga Escalera, tapi dari keduanya nggak bisa untuk mendapatkan posisi sama sekali. Terzoning completely, dan hanya Moskov, hanya Kelra yang berhasil untuk mendapatkan sesuatu, dan itu pun cuman farming KB. Oh my god, Edward kali ini masih mampu untuk menjalankan lane jauh, dan dia bukan tipikal hero yang bisa di instant kill oleh Link. Mirko, pick terhadap Pakito yang menjadi jawaban juga kali ini membuat Fnatic Onyx Philippines makin kesulitan untuk menemukan jawabannya, dan Kelra ini makin kesulitan juga dengan Retribution barusan, tapi Jam kayaknya bisa di instant kill. Penalty Zone menuju ke belakang, Eternal Guard Blazing Duet juga bersama Covenant Nature. Jadi untuk King Kongnya sangat sulit untuk melakukan damage, dan bahkan base langsung terbuka begitu saja. Walaupun ada juga dari Spear of Destruction menuju ke belakang, masih belum cukup. Blacklist International mengamankan match point. Apapun perasaan yang dialami oleh King Kong, tentunya itu berdampak kepada timnya. Kehilangan purple buff sejak early game membuat Fnatic Onyx Philippines flop untuk play assassin-nya. Dan diyakinkan tuh sama Haji untuk di game yang ketiga, match point untuk Blacklist International yang sudah perlahan-lahan memecahkan kode dari Fnatic Onyx Philippines. Lagi-lagi momentum ada di Blacklist. Tinggal satu game lagi menuju ke babak